Halo, nama saya Alexander Hansatyo dari kelas 3E jurusan Manajemen Perhotelan. Halo, nama saya Davito Arfian Syahputra dari kelas 3E Pengelolaan Perhotelan. Saya Delila Pramesti dari jurusan Pengelolaan Perhotelan dari kelas 3E. Halo, nama saya Servio Jovanka dari kelas 3E jurusan Perhotelan. Halo, nama saya Ryan. Saya dari kelas 3E dan saya mengambil jurusan Manajemen Perhotelan. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan apa itu idiolek, dialek, dan juga sosiolek. Kami akan menjelaskan apa itu definisinya dan juga kami akan memberikan contoh-contohnya. Tapi sebelum itu, kita harus belajar tentang bahasa. Apa sih bahasa itu? Menurut KBBI, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang atributnya digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Dua percakapan atau perkataan yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun, dan baik budi. Ragam bahasa atau linguistic style adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian atau topik yang dibicarakan, hubungan antar pembicara. Ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut, tetapi seorang pembicara atau bahasawan yang kompeten biasanya menguasai berbagai jenis bahasa dan mampu menyesuaikan ragam yang dipakai dengan situasi dan tujuan berbahasanya. Dalam pengertian ini, ragam bahasa berkontras dengan dialek, yaitu varian dari sebuah bahasa yang berbeda-beda menurut kelompok pemakai atau wilayah penuturan. Idiolek artinya variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Variasi idiolek berkenan dengan warna, suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya. Contoh, jika mempunyai teman akrab, hanya dengan suaranya, tanpa melihat, kita dapat mengenalinya. Hah? Siapa nih nomor gak dikenal? Halo? Siapa ya? Halo bro. Oh, Vito. Kenapa? Dialek adalah variasi bahasa pada kelompok masyarakat yang berada pada satu tempat, wilayah, atau daerah tertentu. Menurut Wardorf, dialek juga dapat digunakan untuk membedakan tuturan kata dari sudut pandang kelas sosial dan juga regional dan dari manapun daerah itu berasal. Dialek cakupannya lebih kecil dari bahasa karena bersifat variasi bahasa. Pada dasarnya, dialek merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Dan contohnya dialek Banyumas, kita katakan dialek karena pada dasarnya ini merupakan bagian dari bahasa Jawa, tetapi memiliki variasi yang mengucapkan kata dalam frase tersebut. Nah, untuk contohnya sendiri adalah ketika bahasa Indonesianya adalah tidak ada, di bahasa Banyumasnya itu adalah langka. Sedangkan pada bahasa Jawa lainnya, kita bisa mengatakan itu ora ono. Dan juga untuk kamu, di bahasa Banyumasnya itu adalah Rika. Sedangkan pada bahasa Jawa umumnya atau bahasa daerah lainnya, kamu itu adalah kowe. Dan juga untuk tiba, untuk bahasa Banyumasnya sendiri itu orang Banyumas akan mengatakan gutul. Sedangkan untuk bahasa Jawa lainnya atau daerah lainnya adalah teko. Sosiotek atau dialek sosial adalah variasi bahasa yang berkenan dengan status golongan dan kelas sosial para penuturnya. Variasi ini menyangkut semua masalah pribadi para penuturnya, seperti usia, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat kebangsawanan, keadaan sosial ekonomi, dan lain-lain.
Ryan, tugas bahasa Indonesia lu udah selesai? Belum nih, lo? Sama Ray, gue juga belum nih. Lo tahu mau bahas apa? Aduh, nggak tahu nih gue, belum dapet inspirasi. Hahaha. Sama Lex, itu kan tugas buat UTS tau gue. Iya Ryan. Nah, dari percakapan tadi kita bisa menyimpulkan kan bahwa Kak Alex dan Ryan itu adalah memiliki status sosial yang sama. Jika mereka bertemu, obrolan mereka pasti tentang mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah bahasa Indonesia. Jadi, apabila seseorang yang status sosialnya sama, kemudian bertemu dan terjadi sebuah percakapan, maka biasanya percakapan yang mereka bicarakan yaitu seputar profesi mereka. Bentuk-bentuk tadi merupakan jenis keragaman bahasa, pengertian, dan contoh idiolek, dialek, dan sosiolek. Semoga bermanfaat.